Halo semuanya, disclaimer dulu, video ini tidak akan saya edit dan akan langsung saya upload ke YouTube. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Santoso dengan NIM 24110037 dari kelas E tahun 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau MLTI yang diampu oleh Pak Iqbal. Gimana tugasnya adalah, jika saya adalah seorang programmer dan saya diharuskan membuat layanan LMS di sebuah perguruan tinggi, servis strategi seperti apa yang akan saya buat agar LMS tersebut dapat berjalan dan digunakan dengan baik. Jadi saya akan memilih 6 servis strategi, diantaranya itu ada analisis pengguna, terus ada value proposition, terus ada desain layanan, terus ada risk management atau manajemen risiko, yang kelima itu ada dukungan layanan, dan yang terakhir itu keberlanjutan sistem. Mulai yang pertama, yang nomor 1 itu ada analisis pengguna. Analisis pengguna. Jadi saya akan menganalisis pengguna yang akan menggunakan layanan LMS yang saya buat. Ada tiga user atau 3 pengguna, diantaranya ada mahasiswa, ada dosen, dan ada juga admin akademik. Jadi mahasiswa itu bisa mengakses materi, bisa melihat tugas, mengerjakan tugas, mengupload pengumpulan tugas, mengupload tugas, dan melihat nilai dia sendiri. Terus untuk dosen itu bisa mengupload materi, bisa memberikan tugas, bisa memberikan nilai, dan bisa juga membuat forum diskusi buat mahasiswa tersebut. Terus untuk admin akademik, itu bisa memanajemen user kalau emang ada mahasiswa yang keluar atau kumaha, itu bisa di manage usernya, bisa dihapus akunnya. Terus bisa juga membuat laporan. Terus yang kedua itu value proposition atau nilai layanan. Jadi LMS yang saya buat itu harus memberikan nilai, contohnya atau nilai lebih, contohnya kayak mengadakan atau mendukung sistem belajar online, kayak ngadain Zoom di LMS tersebut. Terus bisa mempermudah proses belajar mengajar dengan mengupload materi, melihatkan materi, dan mengupload tugas. Terus yang terakhir itu bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya operasional kampus. Jadi kampus gak perlu nyediain buku materi yang akan disampaikan oleh dosen tersebut gitu loh. Terus yang ketiga itu ada desain layanan yang andal dan mudah untuk digunakan. Karena kan manusia makhluk visualnya. Dia yang pertama kali dinilai itu, yang dilihat itu adalah manusia gitu. Jadi desainnya juga harus bagus, atau desain yang saya buat itu harus user friendly, terus mudah untuk digunakan, mudah diakses di mana saja. Kayak mau akses di laptop, mau di HP, mau di laptop, mau di PC, mau di TV, bisa mau buku, bebas lah. Terus agar pengguna nyaman dengan layanan tersebut. Jadi layanan tersebut dapat diterima dan dapat digunakan secara luas oleh banyak mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Terus yang keempat itu risk management atau manajemen risiko.
ada keamanan dan keandalan sistem. Jadi saya akan jadi saya akan memanajemen risiko tersebut kalau emang ada amit-amit ada seseorang yang ingin meretas sistem tersebut, dan saya harus mengamankan itu. Karena agar si pengguna atau si pengguna tersebut percaya dengan keamanan kita harus menyediakan layanan kayak sistem login yang aman, kayak OTP, kayak login OTP kayak gitu. Terus harus ada backup data kalau emang amit-amitnya si hackernya jago. Terus harus ada pelindungan data untuk pengguna, jadi agar pengguna merasa nyaman dan aman dengan layanan kita. Terus yang kelima itu dukungan layanan atau support and maintenance. Jadi layanan yang saya buat itu harus menyediakan kayak customer service. Jadi kalau emang pengguna ingin menanyakan sesuatu, tinggal tanya. Terus harus dibuatkan dokumentasi dan tutorial penggunaan jikalau emang pengguna kurang bisa. Jadi kalau pengguna kurang paham dengan interface tersebut, ada tutorial dan dokumentasinya gitu. Dan juga saya akan melakukan maintenance secara berkala agar dapat memantau sistem tersebut setiap waktu. Dan yang terakhir itu ada keberlanjutan sistem atau stabilitas dan pengembangan berkelanjutan. Agar LMS yang saya buat itu bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama, dengan jangka waktu yang panjang, LMS yang saya buat itu harus bisa menampung banyak pengguna atau menangani banyak pengguna. Jadi kalau diakses banyak orang itu gak error, dan dapat menyesuaikan kebijakan kampus kalau emang ganti-ganti kebijakan kayak beliau. Jadi sekian. Jadi kesimpulannya jika saya diharuskan membuat LMS, ada 6 service strategi yang akan saya pilih, yaitu ada analisis pengguna, value proposition, desain layanan, risk management atau manajemen risiko, yang kelima dukungan layanan, dan yang terakhir itu keberlanjutan sistem. Jadi agar supaya sistem yang saya buat itu bukan hanya berfungsi tapi juga memberikan nilai bagi pengguna, bagi perguruan tinggi yang memakai sistem saya tersebut. Sekian, terima kasih.